mohon berkenan untuk bergabung dengan kita semua. Siapa kita? Haji 2019. Berikut laporannya. Pembacaan basmalah oleh MC mengawali acara tersebut yang dilanjutkan dengan pembacaan kalam ilahi yang dibawakan santri remaja yang didatangkan panitia halal bihalal. Alunan merdu suara qori'ah membacakan ayat suci Al-Quran menambah khusyuk suasana acara tersebut. Usai pembacaan ayat suci Al-Quran, Ketua Panitia Acara Halal Bihalal Haji Lailan SE melaporkan singkat seputar kronologis atau persiapan acara halal bihalal. Ketua Panitia Acara Halal Bihalal Haji Lailan SE juga menyampaikan apresiasi atas soliditas dan kerja keras panitia mempersiapkan acara. Dia juga mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan dukungan semua anggota Persaudaraan Haji tahun 2019 Embarkasi Batam, serta dukungan semua pihak hingga acara halal bihalal terselenggara dengan lancar dan sukses. Alhamdulillah, pertama sekali kita mengucapkan puji syukur kita
juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita sehat, sehat semua. Sehat-sehat, Pak Haji, wajah. Alhamdulillah. Syukur kita kesehatan, waktu, ya masih banyak juga sebetulnya kata kita, tapi masih belum kesempatan ya. Alhamdulillah ya waktu dengan kita bisa berkumpul, reuni, hal-hal sekaligus reuni. Tentu kita kangen sama teman-teman kita ya di wadah ini, tujuan kita ini juga bisa reuni. Dan selawat serta salam mari kita sampaikan ke junjungan dari kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami muliakan tentunya Ustaz kita, Ustaz Unza. Ini permintaan dari para ibu-ibu kita, ibu-ibu waktu rapat kita menyokir siapa Ustaz yang paling berpapun. Lakukan survei akhir itu menyampaikan ceramah luar biasa. Jadi yang kami muliakan ada Ketua Kolder, Pak Kolder Pak Budi Darmawan ya. Insyaallah kita beliau menuntut kita masih ingat ya betapa cekatannya beliau ya. Bahwa kita dari satu yang dari yang lain penuh memori ya. Kisah kasih kita pada saat di Tanah Suci. Sudah kami hormati ya tentunya keluarga ya Bapak Haji Suhermansyah SHMA yang selalu mensupport kita ya, selalu mensupport kita. Kemudian tidak dapat saya sebutkan satu persatu ya, sahabat-sahabat saya semua satu persatu. Jadi pada acara ini tentunya kami dari panitia mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga pada berbagai pihak yang telah mendukung sehingga acara ini berjalan dengan lancar. Harapkan ya, pertama kami ucapkan terima kasih kepada Pak Uza, terima kasih kami kepada Pak Haji Khaironi. Mana Pak Haji Khaironi? Sini Pak. Hah? Sini Pak. Mana? Oh, kamu katanya mau promosi. Maju Pak. Ya, tahun dulu kita juga dihibur oleh beliau, masih terngiang-ngiang kita ya, betapa enaknya ya. Saya masih terngiang-ngiang Om. Ya. La musim haji, gimana sih? Tapi teringat itu loh ya, betapa makanya oleh karena itu pasien kita Pak Leran sebagai ketua cari sampai dapat itu grup kampusnya. Wah, saya bacakan rekam jejaknya, tapi datang tanpa babi ibu beliau langsung menjawab, Pak Leran tanpa panitia kampus saya siap datang. Kemudian terima kasih juga kami pada adinda anak kami tadi ya, Isyairah Kirani luar biasa ya, luar biasa ya. Beliau ini lagi mondok SMP kalau nggak salah saya, mondok di pesantren, dan putri dari Bapak Haji Isworo dan Hajah Wilma. Mana Bapak Pak Isworo dan Wilma? Mana orangnya? Berdiri dulu, berdiri. Oh itu Pak Isworo, Masya Allah. Wilmanya mana Wilma? Ini orang mau kenal, nah gimana bisa mencetak anak sehebat itu? Kami iri jadinya. Mau belajar trik-triknya bagaimana ya Bapak Ibu ya? Masya Allah, jadi calling nanti luar biasa. Kemudian yang kami hormati juga Bapak Haji Suryanto. Gimana Bapak Haji Suryanto? Ini beliau dia. Kalau kita alhamdulillah, mari kita ucapkan selamat kepada beliau. Beliau pemilu barusan kemarin, beliau jadi anggota DPRD. Bersama dulu, berdiri dulu Pak Suryanto. Biar senang, nanti biar senang kami mau minta bantuan. Ya, kalau nggak ada telepon nanti dari minta coba proposal, ya. Tumbang, dari Pak Haji Sur. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya sehat selalu ya. Kemudian terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Roni batangtv.com ya nanti beliau ada 12 channel, nanti tolong di share channelnya biar kami dulu biar nanti bisa di like and share. Like and share ya. Yang bagus kalau dia siap buat video yang bagus ya. Kalau tak bagus saya tak bayar bonusnya.
Yaitu terima kasih dan semua. Kemudian di dalam acara kita ini ya, jumlah peserta 123. Sebetulnya kita hampir 300 ya grup ya, tapi baru sekian pagi, baru Pak Imam, Pak Mawar, baru sekian yang bisa, yang mulai berhalangan, ada yang di luar kota, ya kan, ada yang kurang sehat, ada yang urusan lain ya. Jadi kita doakan saja mudah-mudahan di acara-acara kita yang akan datang bisa hadir di Surabaya. Kemudian jumlah sumbangan yang terkumpul sebesar 6.650.000, dan yang 50.000 itu kita TTR itu terkumpullah 6.660.000 untuk acara ini. Tapi Bapak Ibu perlu tahu, duit kita itu sebenarnya tak cukup. Oleh karena itu kita perlu ada subsidi, ya, subsidi kami dari panitia nanti subsidi. Mungkin kalau tak cukup kita dari, sebetulnya ini biayanya 75.000 per orang hotel ini. Karena kata ketua kita 50.000 aja. Karena dari dulu 50.000 terus, ya kan? Takut nanti dengan 75.000 jadinya 50 orang yang datang. Yang ketiga ya, karena kita nanti panitia ada dengan mengedarkan cek-cek gitu, ya, cek-cek ya. Nah itu juga selain itu untuk menutupi untuk kegiatan kita, juga ada bisa untuk cadangan kas kita ya. Di sana kita ada saldo, ada belasan juta sebetulnya, tapi kita simpan. Mohon maaf ya, kiranya dalam masa ini ya, pada Pak Haji, Bu Haji atau masih halal bihalal, tolong dimaafkan ya, Bapak Ibu, maaf ya kalau ada pelayanan yang kurang baik ya, kami mohon maaf ya. Oke, saya kira itu saja. Masih muda Bapak Ibu, rambut aja tinggi. Saya ini mau buat pantun nasihat ya, saya mau menyampaikan 2 pantun nasihat, boleh ya? Boleh, tapi Bapak Ibu tolong fokus nasihat saya ini ya. Saya tidak fokus betul-betul nasihat saya ini, karena ini adalah nasihat yang sangat-sangat baik. Saya sudah kaji, saya bertanya dengan maha guru saya itu, ini bagus sampaikan. Kalau pahit ya, oleh karena itu saya tidak Bapak Ibu fokus, dengar baik-baik. Hilal tanpa awal Ramadan, jelang petang persiapan kita, halal bihalal kita maafkan, hutang bintang ya. Nah, jangan tentang halal bihalal salam-salam, hutang pun lupa dan bisa dihalalkan. Nah, itu kan saya pertama. Setuju? Ya. Pagi-pagi pergi tawaf, ingin mencium hajar aswad. Banyak gelar haji yang disemat, jangan sampai di gelar haji tomat. Pergi tomat pulang, pergi tomat pulang kumat. Demikian dari saya. Ketua Kloter 17 tahun 2019 Embarkasi Haji Batam, Haji Budi Darmawan, dalam sepatah dua patah katanya mengajak semua mendoakan agar pelaksanaan Haji 2024 beberapa waktu mendatang berjalan dengan lancar dan menjadi haji yang mabrur. Dia juga mengapresiasi pada tahun 2024 ini kualitas pelayanan ibadah haji semakin meningkat. Kepada para jemaah calon haji yang akan berangkat untuk segera melunasi ONH, dia juga berharap anggota Persaudaraan Haji 2019 Embarkasi Batam terus bertambah, karena saat ini masih banyak yang belum terdaftar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Saya mau lihat, kalau haji itu kan 2. Kalau itu bapak-bapak mabrur, kalau itu ibu-ibu mabrur. Saya mau lihat dari jauh saja. Ikuti kata-kata saya. Labbaik Allahumma. Setiap hari umrah, haji, tawaf, sa'i, Arafah, Musdalifah, tidak saya lakukan semua. Sampai hari ini saya kira tuh tiap pagi subuh judulnya berwakaf ilmu manasik. Kalau mau jalan ini gotong royong, apalagi sumbang ke sana, apalagi bagi-bagi kado. Saya tidak bawa kado karena saya mau dapat kado kan, saya tidak bawa kado, lupa saya bawa kado. Nah itu sosial bu,
lalu media sosial. Kalau kikir, apa boleh kena itu? Ya, memotong bunga waktu lagi menerima tamu, nah itu kalimat-kalimat hebat kalau terus karena itu udah dilatih di sana kemarin, sudah dilatih 41 hari di sana dilatih, pertahankan sampai hari ini. Insyaallah, ya. Kalau bapak ibu, bapak haji bu haji nggak main syariat lagi, sudah main kolbu. Kalau masih yang diridhoi Allah, yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, nggak ada niat lain. Kita kesini ingin mengikuti kegiatan dalam satu majelis yang baik. Nanti Ustaz kita akan terangkan kita majelis ini majelis yang mulia. Kalau majelis mulia tuh yang kosong itu bu, itu malaikat banyak duduk di situ, yang nonton itu. Nah, itu malaikat itu orang pun tak ada, banyak malaikat ini. Ajib banyak juga ajib itu. Ya, oleh karena itu mudah-mudahan acara kita diridhoi Allah dan bernilai kebaikan bernilai pahala di sisi Allah. Amin, amin. Dan izin nanti Pak Ketua, kalau diizinkan saya share terus. Kalau diizinkan namanya Wakaf Ilmu Manasik Haji. Ilmu itu bukan dari saya, bukan dari orang lain, kasih ke saya teruskan lagi. Makanya kita kalau tidak berwasilah nggak ketemu bu. Kalau pakai ilmu sendiri, akal sendiri, terjemah sendiri, bahaya. Makanya saya dari yang lain juga. Kita bagi-bagi ilmu, dia dapat pahala, saya dapat, ibu juga. Haji juga dapat pahala. Ilmunya juga dapat. Saya kira ini dari saya. Kita tutup karena tadi kajiannya 2 kali, kita tutup sekali lagi. Ya, tutup sekali lagi. Saya melihat lagi bapak-bapak terbiahnya bagaimana. Ya. Kalau demikian, saya mohon maaf apabila ada kesalahan, kelemahan, kekurangan seperti ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usai sepatah dua patah kata, Ketua Kloter 17 Embarkasi Haji Batam tahun 2019 Haji Budi Darmawan, acara dilanjutkan dengan sambutan Ketua Persaudaraan Jemaah Haji 2019 Embarkasi Batam Haji Suherman Zain SHMH. Ketua Persaudaraan Jemaah Haji 2019 Embarkasi Batam Haji Suherman Zain SHMH melakukan terobosan dengan mengajak peserta yang duduk lesehan selama beberapa jam untuk berdiri sejenak, dibarengi guyonan dan joke segar, dengan tujuan menyegarkan kembali organ tubuh ratusan anggota Persaudaraan Haji Embarkasi Batam 2019. Dia juga menjelaskan pada acara halal bihalal ini, panitia sengaja menyiapkan hadiah dari anggota dan diberikan untuk anggota. Artinya, setiap anggota diberi kebebasan membawa hadiah yang dikumpulkan pada acara halal bihalal dan menerima hadiah. Goyang kanan, goyang kiri, pakai enggak. Silakan duduk lagi. Silakan. Enggak mau duduk, jangan. Silakan duduk, Ibu. Apa sih belum cukup ya untuk berdirinya Ibu ya? Semangat lagi. Karena tadi udah terlalu banyak yang memberikan kata sambutan. Upayakan kita dalam 1 tahun nabung-nabung. Saya hanya berusaha untuk mensupport bisa terlaksana di hotel, enak, dingin, nyaman, adem, ada kameranya, masuk YouTube, masuk TV, dipamerkan sama anak cucu. Nah, paling tidak gitu kan, kumpul. Karena apa? Karena kita adalah orang yang paling sempurna saat ini, karena semua rukun Islamnya sudah terlaksana, betul? Jadi apa yang harus ditanyakan lagi? Tinggal ya itu tadi, jangan sampai jadi haji tomat. Gitu aja. Ya kan? Jadi gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mohon izin Bapak. Jadi setiap pelaksanaan kegiatan saya berupaya, kita semua berupaya untuk ada hadiahnya. Hadiahnya ini baik dari panitia atau dari jemaah-jemaah yang nyumbang-nyumbang, ataupun saat ini masing-masing jemaah bawa satu. Sedekah kan niatnya kan? Sudah dapat pahala sedekah. Udah gitu sedekahnya kita diambil sana, yang dari sana dapat kita untung balik juga ya kan? Artinya nggak ada ruginya sebenarnya. Itu saya hanya membuat supaya nuansa kita itu seneng aja. Jadi pulang bawa apa, pergi bawa, pulang bawa, ya kan? Modal 50 dapat magicom dulu siapa itu? Modal 50 dapat magicom.
dulu Pak ada magicom, ya betul Pak ya. Nah kan gitu untung kan, mudah-mudahan kali ini dapat cek lah ya. Cek mudah-mudahan, saya nggak tahu. Ada voucher mungkin. Nanti silakan aja dinikmati karena kalau masalah pengajian kita semua kan sudah ada ustadz masing-masing. Berlebaran memakan gulai. Mana satu ibu bapak? Iya, harus semangat ya. Ulang lagi Pak itu. Berlebaran memakan gulai. Gulai wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usai sambutan, acara dilanjutkan dengan siraman rohani yang disampaikan Ustadz Nuruddin Zaini, dipandu dengan Ustadz Jamora sebagai moderator. Mengawali tausiahnya, Ustadz Nuruddin Zaini atau yang akrab disapa Ustadz Unza ini menjelaskan halal bihalal digagas Presiden RI Insinyur Soekarno zaman kemerdekaan. Wa may yudlilhu fala hadiya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Haji Hajjah Embarkasi Kota Batam tahun 2019 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Haji Budiman dan Ketua Umum serta orang-orang tua kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati Al-Ustaz Unza atau Ustaz Nuruddin Zaini. Rahmat Allah, dalam kesempatan ini kami mengajak sama-sama untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia, rahmat, limpahan rahmat dan hidayahnya hingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita semua masih diberikan kesempatan untuk kembali bersilaturahim dalam rangka halal bihalal dan silaturahim Jamaah Haji 2019 yang terdiri dari kloter 1, kloter 17 dan kloter 28. Mudah-mudahan silaturahim serta halal bihalal ini menjadi asbab turunnya hidayah, rahmat serta maghfirah dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan kepada keluarga kita, sehingga kita senantiasa menjadi orang-orang yang istiqomah di dalam menjalankan syariat serta amaliyah sesuai dengan tuntunan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan guru-guru kita, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapat kekuatan untuk menjalankannya. Amin ya. Tadi saya lihat semuanya berpantun. Ini Ustaz kalau nggak berpantun, berarti dia tidak mengkondisikan. Kalau Tuhan pergi ke Sungai Panas, jangan lupa beli buah naga. Pagi ini saya berjumpa dengan jamaah haji tahun 2019. Insya Allah semuanya masuk surga. Saya tanya sama ibu-ibu, pengen masuk surga ibu-ibu? Dari bunyi tak yakin pula. Yang keras, mau atau tidak? Mau. Cepat atau lambat? Kalau cepat nanti dulu lah. Kalau cepat kita lebih khawal. Setidaknya kata Rasulullah, sesungguhnya amal yang paling baik itu adalah bil khawatim pada akhirnya. Sama dengan sepak bola U23. Meskipun dari awal menang luar biasa, tapi ketika semifinal dia kalah, orang banyak kecewa. Padahal tidak ditengok perjuangannya bagaimana Arhan dan kawan-kawan. Ini bicara sepak bola tuh haji.
Jadi kalau kita ini pengen tahu baik tidaknya, maka tengok akhirnya. Maka mudah-mudahan yang sudah sempurna, kata Komandan Suherman Zain tadi, bahwa kita ini sudah sempurna melaksanakan rukun Islam kelima, maka jaga istiqomah ini sampai pada akhirnya bagaimana kita juga berpulang kepada Allah, dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, pulanglah engkau ke kampung halaman. Kampung halaman kita di surga. Karena manusia pertama diciptakan di mana? Di surga. Maka kata Allah, pulanglah ke kampung halaman. Kesini di mana? Di surga. Mudah-mudahan akhir daripada hidup kita, akhir daripada amal kita adalah yang baik-baik. Maka jaga silaturahmi ini. Karena berapa banyak kita tengok di podcast, di film, bahkan dibuatkan teatrikal kolosal, bagaimana seorang yang ahli ibadah, umroh berkali-kali, haji berkali-kali, mohon maaf, alhamdulillah, pada akhirnya meninggal di tempat dan bersama dengan orang yang bukan mahram. Begitu juga sebaliknya, berapa banyak orang pemuda-pemuda bertato, pemuda-pemuda yang mungkin mabuk-mabukan, kita menengoknya underestimate, ini banyak dosa, tapi kita tidak tahu dia. Pagi dia bertobat, zuhur ketika sholat, Allahu Akbar, meninggal. Mudah-mudahan kita yang hari ini punya hobi, punya apa, semuanya menjadi ibadah. Amin ya rabbal alamin. Jadi apa maknanya? Bahwa kita ini berhasil tidaknya halal bihalal, silaturahmi, bukan hanya sekedar umurnya bertambah dan berkah, tapi juga kita murah rezekinya. Murah rezeki, ada banyak rezeki. Ada orang banyak rezeki, ada murah rezeki. Apa bedanya Pak Ustadz? Banyak rezeki dia, bukan cuma mobil yang dia punya Pak Ustadz. Helikopter punya 2. Semua pesawat pribadi Pak Ustadz, tapi ternyata ditangkap karena kasus 271 triliun Pak Ustadz. Sementara itu, dalam sesi tanya jawab, 2 orang peserta mengajukan pertanyaan langsung ditanggapi Unza yang dipandu Ustadz Jamora. Seorang anggota Irnal CPI mempertanyakan hukum syariah Islam seputar lelang. Sedangkan Eliza Febrianti minta nasihat dan penyerahan kepada semua anggota. Nama saya Irnal CPI dari Kloter 28. Yang saya tanyakan sedikit agak keluar dari konteks yang Ustadz sampaikan, tapi ini berkaitan juga dengan silaturahmi. Saya mendengar salah satu ceramah dari Ustadz, salah satu Ustadz mengatakan bahwa ada, kalau tidak salah, hadis ataupun dalam Al-Quran, kita tidak boleh menawar sesuatu yang sudah ditawar. Misalnya dalam pembelian sesuatu ataupun mungkin ya dalam melamar misalnya gitu ya, udah jelas anak gadis itu sudah mau dilamar lagi misalnya begitu. Tapi kaitan ini dalam hal jual beli, kita tahu di Indonesia juga ada proses lelang namanya. Proses lelang itu kan menawar barang yang sudah ditawar sama-sama itu. Kira-kira dalam hukum Islam itu apakah bisa dibenarkan ini menurut syariah atau tidak kan gitu? Atau ada hal-hal yang lain mungkin diinikan. Kira-kira begitu Ustaz, karena ini juga akan mengganggu silaturahmi kan. Akibat sudah jelas orang sudah dilamar lagi misalnya, atau sudah jelas orang mau beli ditawar pula lagi sama, kita tahu nih berebut jadinya misalnya. Itu akan mengganggu silaturahmi. Kira-kira demikian Ustaz, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih luar biasa pertanyaannya. Dan perlu diketahui Bapak Ibu, kalau Ustaz pernah nengok kitab namanya At-Targhib wa Tarhib, karangan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengarang kitab, disusunlah kitab hadis-hadis yang motivasi. Dan di situ disebutkan riwayat hadis dari Imam Tirmidzi, apa kata Rasulullah, innal mas'alata yahrum, sesungguhnya meminta-minta itu haram. Jadi satu ketika ada sahabat, dia miskin tak punya apa-apa, kemudian dia datang ke Rasulullah, dia minta, ya Rasulullah, adakah barang-barang di rumah saya pengen minta? Maka Rasulullah langsung balik nanya, kenapa kamu minta-minta? Ini maksudnya diharamkan kita tuh minta-minta. Mohon maaf, lembaga yayasan yang membuat proposal gitu, minta kesana kesini, akhirnya dikasih, lalu dikasih bergaining, tekan kontrak, coblos aku, nanti aku kasih kamu satu gedung.
Jadi minta-minta diharam kalau dia mampu. Kamu apa yang kamu punya di rumahnya? Bal mata'a fi baitika. Adakah barang-barang di rumahmu? Apa barang-barangmu di rumah? Kenapa kamu sampai minta? Apa yang kamu punya? Ya Rasulullah, saya punya 2 barang. Satu helai kain, 1 cangkir untuk minum. Oke, bawa ke sini. Dibawa oleh orang itu cangkir sama kain itu. Sampai di sana apa yang dilakukan Rasulullah? Si orang ini bingung. Apa yang dilakukan Rasulullah? Akhirnya Rasulullah, manistara bidirhamin. Siapa yang mau beli cangkir dan kain putih ini 1 dirham. 1 dirham itu sekitar 600.000 kalau sekarang. 1 dirham. Saya Rasulullah. Lalu Rasulullah, karena banyak yang begini, barangnya biasa dan tidak terlalu berharga. Namanya juga cangkirnya orang miskin. Kainnya pun kain lusuh. Tapi karena Rasulullah yang melelang. Ini bahwa hadis ada lelang terus. Tapi kan syaratnya itu tadi, dia melelang Rasulullah bukan karena untuk bisnis, tapi membantu orang miskin. Karena dia, siapa yang bisa beli 1 dirham? Saya Rasulullah. Oke, kalau begitu manistara bidirhamin. Siapa yang mau beli 2 dirham? Dinaikkan sama Rasulullah harganya. Oh, saya Rasulullah. Akhirnya karena cuma 1 yang bilang yang mau beli 2 dirham, oke, toh laku. Jadi diambil, setelah itu dikasih duitnya dirham itu, kasih kepada orang yang miskin ini. Kamu pulang ke rumah, bawa 2 dirham ini ke rumahmu, kemudian kamu beli kampak, beli gergaji, kamu pergi ke hutan, ambil kayu bakar, selama 15 hari kamu kumpulkan kayu bakar itu, lalu jual, datang lagi kepada. Maka dengan kampak itu, dia datang ke hutan, diambillah tebang kayu bakar, kemudian dijual 15 hari, ternyata 2 dirham menjadi 2 kali 2 menjadi 4 dirham. Dibawa ke Rasulullah, ini ya Rasulullah. Nah, 15 hari kamu bisa dapat begini. Berarti lain kali kamu tidak meminta. Ini maknanya dalilnya apa? Bahwa zaman Rasulullah lelang ada Pak. Tapi ilatnya, alasannya adalah membantu orang miskin. Sekarang kita lihat lelang-melelang ini posisinya karena bisnis atau bagaimana? Artinya hukum universalnya lelang-melelang di zaman Rasulullah sudah ada. Kalaupun memang terjadi lelang-melelang karena unsur saling sikut menyikut, itu kan unsurnya beda. Dari hukum lelang-melelang sebenarnya mubah, bahkan sunnah, boleh. Tapi kalau memang melelang dan lelang-pelelangan itu menjadi unsur kebencian, nah itu yang menjadi ilat yang tidak boleh. Jangankan seperti ini, sholat, berzikir, kalau mengganggu orang, itu kan juga menjadi haram jadinya. Jangankan yang mubah, yang wajib saja kalau kita lakukan tapi mengganggu orang, itu juga menjadi sesuatu yang tidak boleh. Nah, jadi dari hukum lelang universal ada di zaman Rasulullah. Kalau Bapak lihat ada kitabnya, karena saya ngisi kajian kitab At-Targhib wa Tarhib dari ibu-ibu karangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Begitu Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Ustadz izin, saya tidak memberikan pertanyaan. Saya hanya meminta sedikit nasihat atau sedikit pencerahan untuk kita semua, karena acara ini diadakan setiap 1 tahun sekali dan tujuannya untuk kebersamaan dan memupuk rasa persaudaraan. Saya mohon Pak Ustadz sedikit nasihat untuk kami agar kedepannya bisa terjalin yang lebih kompak, semangat, dan rasa kekeluargaannya makin erat. Mungkin hanya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ahli ma'ihatul nafsihi, tidak berkualitas iman seseorang kalau dia belum mencintai saudara kita. Dari saking sayangnya, mulai dari rambut sampai ke dagu saja modalnya 5 juta. Sampunya 2 juta. Dari saking pengen muka sama rambut ini tidak terlihat jelek, buruk. Begitu juga kita merawat apa sekarang tuh, kalau di manicure, pedicure, merawat kuku sampai sehari semalam. Dari saking cintanya kepada kita, bukan berarti tak boleh, silahkan. Ini Pak Ustadz kumpulan. Saya kan nengok-nengok aja, bukan di sini, bukan ibu-ibu di sini, ibu-ibu di sinetron Indosiar. Jadi apa maknanya? Kalau kita cinta dengan badan kita sendiri, sampai kerawat dengan jutaan, maka begitu juga perasaan kita cinta kepada orang lain. Artinya apa? Kalau kita dibikinin status tersinggung kita, jangan kita bikin status yang nyindir-nyindir orang. Meskipun kita tidak ada dikhususkan. Kalau kita merasakan orang itu dipukul, kalau kita rasa dipukul sakit, jangan kita pernah mukul.
Kenapa? Karena ketika orang itu juga dipukul sakit, kita juga sakit. Wala talmizu anfusakum, Al-Hujurat disebutkan oleh Allah, jangan menghina diri. Kalau ditengok ayat ini salah. Kenapa salah? Masa menghina diri? Maksudnya jangan menghina orang karena orang itu sama dengan dirinya. Kenapa? Karena kita semua seperut. Saudara itu dari bahasa Sanskerta, sa itu satu, darah itu perut. Jadi kalau ada bilang saudara-saudara, seperut. Karena kita ini awalnya dari satu perut. Perut siapa? Siti Hawa. Siti Hawa awalnya laki-laki diciptakan. Semua kita tercipta dari Nabi Adam. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Kalian semua tercipta dari Nabi Adam. Asal mulanya Nabi Adam. Dan sedangkan Nabi Adam tidak punya bapak dan tidak punya ibu, dia diciptakan dari tanah. Kalau ada orang sombong, apa yang kau sombong-sombong? Kok dari tanah? Apa? Makan hasil tanah. Kalau mati dikubur di tanah. Kulit warnanya tanah. Bau badan bau. Ibu yang bilang. Jadi kita ini semua tanah, apa yang mau disombongkan? Maka kalau kita tanamkan dalam hati ini mencintai saudara kita, sama halnya kita mencintai badan kita sendiri, kita tidak mungkin mencaci maki, tidak mungkin kita juga menjelek-jelekkan. Justru kita senang karena kita sama-sama. Yang membedakan itu wajah saja sama kulit saja. Kenapa kok bisa beda Pak Ustadz? Kalau asalnya tanah, berarti semuanya kita tanah. Kenapa kok bisa berbeda Pak Ustadz? Ada yang manusia baik, ada yang manusia tak baik, ada yang manusia jahat, ada yang manusia jahat. Apa yang membedakan? Mungkin yang jahat itu tercipta dari tanah. Sengketa. Usai sesi tanya jawab, acara diakhiri dengan pembacaan doa yang dipimpin Ustadz Unza, yang dilanjutkan dengan acara hiburan serta pembagian hadiah. Acara pembagian hadiah juga diwarnai harapan dari para anggota untuk kedepannya. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwaffina wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا الدنيا اللهم ربنا أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعلنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bu Titi, ini sudah dapat nih, kira-kira siapa
untuk mengambil nomor 8. Makasih Wadi. Kita panggilkan dulu yang Bapak Dedi. Bapak Dedi. Hari ini Bapak boleh bebas. Silakan Pak. Apa isinya Pak? Oh, ada jam tangan ya? Apa jam tangan? Apa ya kira-kira ya? Jam tangan. HP. Mas. Apa kira-kira Pak? Sekarang berkah. Terus apa berita berikutnya? Iya. Oke, berarti boleh nggak dibuka sekarang? Coba untuk surprise kita buka. Boleh ya? Ini siapa yang bawa nih? Bukan Pak nih Pak. Bukan Pak. Oh, tangkir ya. Boleh nggak? Kira-kira kenapa sih yang memberi ini apa? Bapak bisa dapat ini apa kira-kira amanah dari yang memberikan? Ini ada tulisannya lagi halal bil halal jamaah. Luar biasa, ini istimewa ini. Ini seperti yang diceramahkan Pak Ustadz benar tadi. Gelas itu kalau diisi apa gitu? Kalau madu mahal. Madu Yaman. Madu Yaman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya semoga kalau saya pakai gelas ini sehat selalu dan selalu ingat sama Pak Haji dan Pak Ustadz. Amin. Kita dokumentasikan ini menarik. Saya baru nggak ini. Ada tulisannya. Ada tulisan Hotel Golden View Batam 5 Mei 2024. Ada foto Pak Ketua ini. Siapa nih sampai sektor wajah nih? Siapa boleh. Hafal nih orang tua kita nih. Nah, Bapak Bengkong yang pastinya nih. Iya Pak, terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak Ibu. Ikhlas dan mudah-mudahan. Oke. Nah, ini itu nih. Sepertinya barangnya kebalik laptop. Kok bisa ya? Itu nggak tahu ya rezeki ya. Iya, ini barangnya, ini barang saya. Wajah kebalik lagi. Nih, jika nih. Yang paling kecil. Siapa pilih yang paling kecil? Dibantu ini itu dapat yang disuruh yang paling kecil. Kira-kira kenapa apa alasannya? Nggak tahu ya. Mungkin dari berat badan kali Mbak ya. Berat badannya kecil. Aduh, malu saya jadinya Pak. Oke, boleh nggak dibuka sekarang? Oke, kita tengok ya. Bapak Ibu yang lain yang belum dapat pasti insya Allah dapat semua. Kita tadi bawa, insya Allah baru juga bawa nih. Tapi hanya permainan, kita sama-sama ikhlas, oke? Ya, aku besar kayaknya katanya sudah ya Pak ya. Iya, tenang banget. Masya Allah. Tapi isi beda lah. Pak Supriyanto disuruh banyak sedekah itu. Ini kira-kira isinya ini cocok
laki-laki atau perempuan nih? Bebas aja tebak nih. Oh, Bapak tahu? Oh, dia udah tebak. Ini bisa saya tanya, ini cocoknya ada ini isinya laki atau perempuan, dia jawab. Ini cocok buat laki perempuan. Oh, bisa. Katanya saja, kita buktikan sekarang. Oke. Silakan dibuka, Pak. Buktikan betul saudara. Jangan-jangan tidak bisa saya sendiri. Katanya beliau terpaksa pulang. Sepertinya Quran. Kayaknya tepat sekali ya. Ini namanya kita mungkin dapat Al-Quran. Satu, oke. Terima kasih luar biasa. Akhirnya dapat juga. Yang bukan dalam bentuk kotak. Ini isinya sajadah. Yang ngasih tahu kalau saya sholatnya belum khusyuk. Ada kita belum nanya lah apa maknanya. Terima kasih. Amin. Tepuk tangan semua yang kumpul semua. Mungkin ini silaturahmi yang perlu dilanjutkan terus. Karena dalam silaturahmi ini kita bisa bertemu setahun sekali. Kalau bisa ya, kayak kami di Dengkong ada silaturahminya sebulan sekali. Kami di Dengkong dengan Batu Ampar. Mungkin yang lain bisa gabung, Pak ya. Bengkong Batu Ampar baru bisa bergabung. Mungkin yang lain bisa bergabung. Kami silaturahmi setiap bulan. Ini itu aja. Mana bengkong mana? Kami itu. Bengkong Batu Ampar. Bengkong Batu Ampar. Yang lain bisa bergabung dengan kami silaturahmi kami setiap bulan. Mungkin itu aja. Terima kasih. Terima kasih Bu Sri Kanidia. Terima kasih. Sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sekolah mengucapkan untuk acara ini pada semua yang hadir, karena baru pertama kali ini saya menghadiri acara ini, jadi saya berterima kasih dan sangat bangga sekali karena hubungan silaturahmi kita masih terjadi sampai saat ini walaupun kita berhaji tahun 2019. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan ibadah umroh atau mungkin haji sekali lagi, kalau bisa bersama-sama lagi, insya Allah. Mungkin untuk acara ini kami berharap khususnya kami sebagai keluarga untuk bisa lebih lebih akrab lagi dan bisa dipertahankan untuk tahun-tahun berikutnya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, silakan kembali ke tempat ya Bapak ya. Terima kasih. Ya. Sambil kita acara siapa yang berani ya
siapa yang berkenan untuk tahun yang akan datang, kira-kira punya usul acaranya yang bagaimana? Ya, yang Selingan musik hiburan hadroh dan iringan musik qosidah yang mewarnai acara pembagian hadiah menambah semarak tersebut, hingga masuk waktu sholat zuhur yang dilakukan secara berjamaah. Usai sholat zuhur berjamaah, dilanjutkan dengan makan siang bersama. Memasuki waktu makan siang yang tepat, para anggota bersantap aneka menu lezat yang sudah disediakan. Usai makan bersama, acara diakhiri dengan sesi foto bersama dan yel-yel persaudaraan Haji 2019 embarkasi Batam. Seperti indoor, outdoor, tadi ada pemasukan kita seperti pantai ke pantai, bagaimana? Harapannya
Di sela sesi foto bersama, awak media ini mewawancarai Ketua Persaudaraan Jemaah Haji 2019 Embarkasi Batam, Haji Suherman Zain, SHMH. Dia berharap kedepannya jumlah anggota bertambah dan semakin solid dengan menggelar sejumlah kegiatan sosial dan kegiatan keagamaan lainnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 5 Mei tahun 2024 kita Persaudaraan Haji tahun 2019 Kota Batam mengadakan acara halal bihalal di Hotel Golden Crown di Bengkong, Batam. Jumlah peserta yang saat ini hadir berkisar antara 200 orang. Di sini lebih comfort, nyaman ya untuk kita. Halamannya luas dan makanannya juga enak. Kemudian jarak tempuhnya juga dekat. Insya Allah kita akan mengadakan kegiatan yang sama rutin per tahunnya halal bihalal, karena memang ini merupakan halal bihalal yang kelima dari tahun-tahun sebelumnya. Yang utama kita pertemuannya halal bihalal, kemudian rencananya di 3 bulan ke depan kita akan ziarah ke Penyengat, mudah-mudahan terlaksana, dan seterusnya kita akan mengadakan kegiatan-kegiatan lain seperti pengajian rutin. Harapannya semoga Persaudaraan Haji Jamaah 2019 ini tetap kompak, solid, dan sehat selalu. Untuk diketahui, Persaudaraan Jemaah Haji 2019 Embarkasi Batam merupakan wadah silaturahmi dan komunikasi para jemaah haji 2019 Embarkasi Batam. Para anggotanya adalah jemaah haji 3 kloter Embarkasi Batam se-Kepri dan sebagian kecil jemaah haji berasal dari luar Kepri, namun masuk dalam rombongan 3 kloter Embarkasi Batam tahun 2019 lalu. Azura Arunita, Muhammad Amin, Batam TV melaporkan.